juga jantung. Mame sudah. Sekarang mau saya itu diabetes mellitus. Sekarang diabetes mellitus itu ada berapa sih? Ada yang basah, ada yang kering, atau pengelompokannya yang dulu dengan sekarang itu sedikit berbeda. Dulu cuma dua. Dari kecil dia diabetes karena pankreasnya tidak bekerja. Itu sampai sekarang masih. Yang sekarang kelompok yang berbeda adalah pada usia kita ini timbul diabetes tipe 2. Kenapa begitu? Ada dua kemungkinannya. Kita gemuk sehingga insulinnya itu tidak cukup untuk menangkap, mengatur gula yang ada di dalam darah kita. Sebab yang kedua adalah insulinnya cukup, gulanya juga cukup, tapi reseptor, jadi kayak kunci dengan lubang itu tidak seimbang. Jadi reseptornya itu sedikit, sebagian mati, sudah rusak, sehingga terjadi diabetes kayak kita. Faktor yang ketiga itu adalah karena obat. Apa obat yang contohnya sering bikin diabetes? Obat sakit rematik. Itu kayak mengamkan kortikosteroid. Pokoknya obat namanya kortikosteroid, kalau bisa sedikit mungkin, kalau perlu jangan. Untuk menghindari tadi. Ada orang-orang tertentu yang misalkan itu ya alergi, kemudian asma, ini dia perlu steroid kadang-kadang. Tapi sekarang udah dibuat modifikasi namanya steroid like effect. Jadi bahannya itu mempunyai khasiat yang mirip dengan dia, tetapi efek sampingnya itu lebih sedikit. Itu steroid karena tindakan dokternya atau karena harus mengalami itu karena penyakitnya. Misalkan orang autoimun itu penyakit yang seumur hidup, dan dia mesti minum steroid itu seumur hidup. Kalau orangnya pas-pasan, kalau orangnya nggak pas-pasan mungkin lain, obatnya bisa diganti. Transplantasi, kayak ya contohnya dari Demokrat lah ya, kan ada yang transplantasi seperti itu kan dia mesti pakai obat anti rejection itu seumur hidup dia. Tapi yang paling berat itu adalah 2 tahun pertama. 2 tahun pertama itu kalau dia lolos, selanjutnya itu enteng reaksinya pada. Tapi dari 2 tahun pertama atau 3 bulan pertama, dari 3 bulan pertama atau seminggu pertama itu yang paling berat. Saya waktu belum lulus, saya pernah jaga 4 pasien yang transplantasi ginjal di kerajaan. Obatnya nggak berbeda dengan sekarang. Dari 4 itu cuma 1 yang berhasil dalam 1 minggu pertama itu. Jadi ada fase yang badan udah mulai toleransi obat ini, badan mulai toleransi obat ini. Oleh sebab itu dulu Nurkolis Masjid itu kan sesudah sebetulnya transplantnya berhasil, tetapi reaksi tubuh yang tidak memungkinkan untuk itu. Jadi kalau kita mau transplantasi kayak pada gambling ya, karena obat-obatnya tadi bisa menimbulkan 2 keadaan. Satu, efek rejection, penolakan tubuh. Yang kedua, diabetes. Diabetes mesti siap karena obatnya itu. Karena dosisnya tinggi. Kalau biasa obat menurunkan, yang satu menaikkan. Iya. Jadi untuk menyeimbangkan itu perlu waktu. Iya. Tidak bisa dalam waktu seminggu. 3 bulan tadi baru bisa pas. Nah, dalam 3 bulan itu kadang-kadang dosisnya terlalu tinggi, masih nggak mempan. Itu rejeksinya luar biasa. Yang baru dipasang ginjalnya itu bisa besoknya udah nggak berfungsi lagi. Bahkan ada yang dipasang ginjalnya, yang ngasih ginjalnya meninggal, dia gagal juga. Langsung hari beda 24 jam itu besoknya.
Sudah dipotong, nggak bisa balik. yang beri Jodoh pusing juga kalau itu. Risky bisnisnya. gejalanya apa aja Pak? Kamu tinggal satu, ada keseimbangan kan? Diabetik. Dia badannya tinggal satu, Yang jelas sih kalau cepat lapar terus minum terus kemudian berat badannya turun juga. Oh, ada gejala pada turun. Mungkin yang lain-lain belum muncul. Kadang-kadang kan ada orang yang dibilang capek lah, terus kakinya kesemutan lah, kayak gitu-gitu. Itu kadang-kadang belakangan. Tapi yang jelas kelihatan sekali itu pengen makan terus, pengen minum terus, tapi berat badannya turun juga. Turun. Makannya banyak, lebih banyak dari biasa. Ini orang diabetes tambah kurus ya? Kurus. Oh, bukan tambah gemuk ya? Bedanya main diabetes gemuk. Kurus ya? Gimana? Main diabetes. Kalau kena obat tadi, Ya, kalau yang kena obat tadi yang steroid tadi, Iya. itu pipinya akan jadi tembem. Nah, Jadi lempem, ini merah begitu, tapi kakinya kecil. Iya, infus. Kan banyak obat rematik itu kalau pakai steroid, sekarang sehari aja hilang. Kalau asam urat, minum steroid sehari hilang dah. Cuma jangka lamanya itu yang Hilangnya itu hilang asam uratnya apa? hilang sakitnya. Sakitnya apa? Tapi kan orang selama ini selalu beranggapan kalau saya sakit kaki, sakitnya hilang ya kakinya sembuh kan? Iya. udah nggak ada. Rasa gangguan. Dulu mertua aku pernah gitu. Sama murah. Gimana? Saya pakai dokter Taiwan. Suntik di sini. Bicara Langsung enak. Ya, terus sembuh. Dulu nggak ada. kayak alergi gitu ya, Hilangin alergi mulu steroid itu ada hubungannya sama Kalau udah kepikiran ini, kemampuan imun tubuh nggak itu. dipikir Nah dokternya terus Langsung kalau untuk langsung meningkatkan langsung. kemampuan imun tubuh itu ngetop. harusnya seperti apa? Kalau yang sekarang kan ada imunos atau apa Imuno booster. booster itu ada fungsinya apa enggak sih? Nah itu tuh ini. Kalau itu lain. Jadi sistem imun kita itu melalui 3 jalur. Satu yang memang dari kecil kita punya, dari begitu lahir itu punya. Nah, terus yang kedua kalau dirangsang, contohnya divaksin. Yang ketiga itu baru. Kenapa orang yang gemuk itu daya tahan tubuhnya jelek? Itu baru ketemu, namanya lektin. Itu baru ketemu, baru aja, mungkin nggak lebih dari 5 tahun. Jadi alergi ini lain. Alergi itu adalah satu karakteristik tubuh yang salah mengenali. Nah, mengenalin salah inilah yang jadi persoalan. Kalau terhadap benda yang dari luar, ya bendanya itu yang mesti dihindari. Tapi yang persoalan tadi, yang autoimun tadi, nggak mengenali badannya sendiri. Jadi kalau dia contoh yang tersering itu ada, kalau dia flu ya minum antibiotiknya nggak alergi, nggak gatal, nggak ada apa, tapi di dalam badannya itu sel-sel leukositnya ini membunuh sel-sel darah merahnya sendiri, bukan membunuh kuman. Nah, ini berbeda dengan imbus tadi. Imbus tadi itu untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita melawan sesuatu yang dari luar. Jadi dia tidak bisa dipakai untuk yang alergi kayak gini. Kalau steroid tadi, kan sistem imun yang berlebihan yang tidak mengenali. Oh, steroid itu. Ya Pak, bersih. Itu alergi. Iya. Itu yang rinitis alergi. Dulu waktu kecil saya begitu, sampai saya SMA. Saya tuh hilangnya berenang. Depan kelas saya, depan kelas kita itu orang berenang, saya tenggelam di situ. Tapi sesudah itu baik sampai sekarang. Ya, ya ada satu keadaan yang malah jadi sembuh. Iya. Saya juga ada beberapa Kejadian tapi satu aja yang saya ceritakan dia itu kalau mau sholat itu dia nggak bisa ruku. Suatu saat
beliau ini ambil duren ke atas, pas ambil duren ke atas, rupanya di sana ada sarang tawon. Di lubung dia taruh, suas bengkak semua, kestusuk semua, dia ambil para bisa. Beberapa hari kemudian sembuh, dia bisa ngaku. Nah seperti itu kan kejadian. Jadi saya mau tanya ini. Blessing in disguise. Tadi imun, sekarang soal alergi itu apakah kan sekarang itu banyak sekali dijual obat penyembuh rambut, penyubur rambut. Ini sensitif di, gitu. di bukan negeri ya, di mana kayak mungkin merek yang saya sebut paten atau merek apalah ya, itu ada kandungan macam-macam yang nggak jelas. Menurut saya nggak jelas saja, wah iklannya hebat tapi nggak jelas efeknya. Yang saya tanya, apakah penyubur rambut ini berefek dengan darah tinggi? Terus terang saya nggak tahu ya. Ini karena berhubungan dengan bidang yang ada kaitannya dengan kulit ya. Tetapi ada beberapa yang saya tahu itu ada yang mengandung, yang memakai metode stem cell. Nah, metode stem cell itu kalau langsung diterapkan ke kulit kita itu menimbulkan iritasi, gatal. Gatalnya itu padahal gatal banget dah. Lah itu dikasihin unsur-unsur campuran tadi untuk mengurangi gatal itu. Jadi stem cell itu sebetulnya satu sel yang mempunyai karakter bisa berubah ke apa saja yang akan terjadi lah. Jadi seperti sel yang baru dibuahin pada waktu di kandungan itu. Nah, itu sekarang bisa dibuat dari imunitas, bisa dibuat dari sel tubuh. Itu bisa dibuktikan dengan terbuat domba yang kembar di London. Itu namanya monoklonal, itu dari stem cell. Jadi sel tubuh kita ini kalau di dalam satu kondisi tertentu dia bisa berkembang seperti apa yang kita mau. Tetapi memang biayanya mahal. Untuk manusia kan dicegah itu. Semua agama menolak. Karena nanti persoalannya bukan lagi etik, tapi itu sudah melanggarnya sudah terlalu jauh. Playing God. Tapi dari segi ilmu sekarang sedang dikembangkan untuk pengobatan yang tadi kayak limfoma ya, tumor konjaktif akut bening itu asalnya kan dari sumsum tulang, dari sel darah. Jadi sesudah dikasih kemoterapi sampai sel itu habis, sel darah merahnya habis, sel darah putihnya habis, terus habis, dimasukkan ke stem cell itu untuk dia bisa tumbuh baru lagi. Nah, jadi itu salah satu metode yang dipakai dan itu keberhasilannya tinggi. Karena ada limfoma itu ada yang limfoma sel besar, ada sel kecil. Dulu orang nggak ngerti, pas obat kalau nggak mempan ya. Sekarang ada limfoma sel kecil itu harus sampai habis. Benar-benar sel kita itu habis. Leukosit ini 5.000 ya, bisa tinggal 100. Tapi itu tadi, saya waktu pernah yang pasien jaga salah satu pelawak kita itu leukositnya cuma tinggal 100. Efek dari obat kemoterapi. Tapi dia nggak bisa ditransplant karena umurnya tua dan nggak ada yang cocok. Dari sumsum tulang biasanya diambil dari dada atau dari sini. Kira-kira beberapa sisi itu dia dimasukkan lagi. Kalau yang dari hari-hari itu Sel punca itu. Iya itu sel punca itu tadi salah satu bentuk yang dikembangkan. Tapi itu ternyata kan penyalahgunaannya jadi banyak. Dan yang nakalnya itu kan pada saat digunakan dia bilang, oh bahannya nggak cukup, bahannya nggak cocok. Padahal itu perlunya cuma kecil sekali. Oh, dipakai yang lain. Nah, jadi ada penyalahgunaan banyak. Salah gunakan. kan sedikit definisi
Kalau manusia nyawa, kalau binatang Nah, sama saya kira ya. bernyawa juga. Iya. Jiwa ya, jiwa ya. Yang perlu dibedakan itu ya jiwa dengan Spirit itu sama soul. spirit sama soul itu lain. Nah, jadi saya baru sadar itu salah satu teman saya itu dokter jiwa. Dia bilang, kalau orang gila itu apanya yang sakit? Dia kan hidup biasa, makan biasa, bisa Badannya sehat. badannya sehat. Apa itu yang sakit? Mind. Bukan soulnya, bukan jiwa kan? Terjemahnya sakit jiwa. Kalau jiwa orang mati. Ternyata bahwa di otak itu ada satu proses seperti sirkuit begitu yang complicated sekali. Di situ yang konslet. Itu yang nggak dipunyai binatang. Ya, Nggak jelas berarti binatang boleh dikloning karena nggak punya itu. yes. Tuh, kalau sapi gila kan bisa juga. Apa? Sapi gila. Jenenge tok iku. Sakit dia sakit ya. Sakit jiwa juga. Soalnya manusia bisa dikloning tanpa jiwa ini mungkin nggak masalah. Itu yang Yang membuat dia hidup apa? Jadi teman saya itu sebagai psikiater itu menyatakan seperti itu. Ya. Ya, kalau binatang itu lebih banyak naluri insting itu hidup, bukan insting untuk kita ini. Berpikir Makanya itu kan ada predator, ada berputar terus. Ya, dari Kita kan nggak ada predator, kita bisa begitu ya. Bunuh Kemarin kita. saya ngirim Tapi kan jenis Tayo Communications. Bukan ingin kali punya roh, binatang nggak punya roh. Kenapa? Iya. punya, tapi dia nggak bisa berkomunikasi. Kecuali yang kelompok tertentu. Nah, sekarang pertanyaannya aneh. Saya baru sadar ya. Ada salah satu guru saya itu aneh. Kenapa ada orang yang hobinya itu terbang layang? Kenapa ada orang yang hobinya menyelam? Coba. Kenapa ada orang yang hobinya memanjat tebing? Padahal ngapain ya cari pekerjaan begitu? Enak-enak kan di rumah kan nonton TV atau apa? Kenapa? Adrenalinnya lain kan? suka tantangan. Dua-duanya semua mengandung adrenalin yang sama. Itu challenge kan, tantangan. Orang Jepang tuh punya ide. Dia asal mulanya cuma simpel ya. Jadi ada dua orang itu pacaran, udah 25 tahun itu. Masing-masing sudah married. Terus meninggal pasangannya. Satu waktu tuh ketemu tuh nggak lama dah, berapa hari terus langsung aja married begitu. Terus diteliti, kenapa orang ini kok dalam beberapa hari sudah sekian puluh tahun pacaran sudah ternyata 80% gennya dia itu cocok suami istri dibanding sama yang suaminya yang lain-lain itu. Nah terus orang berpikir lain, kenapa tadi pertanyaannya kenapa kok ada yang nggak ada apa-apa dia hobinya terbang layang. Ternyata kromosom binatang itu sebetulnya ada dengan seperti manusia, tetapi yang paling lengkap itu manusia, yang paling lengkap. Lah unsur kesamaannya itu kalau banyak, ya itulah jadi hobinya. Jadi sampai terjadi kesimpulan ke sana, karena diteliti burung dengan orang yang hobinya terbang layang. Jadi puncak gunung kan dia nggak ngapa-ngapain loncat pakai saya sampai sekarang nggak mau pakai apa-apa, pakai yang baju terbang Pelawak. apa coba? Adrenaline junkies. Pertanyaannya nggak masuk akal itu. Tapi ternyata Mirip burung ternyata orangnya. Mas Wid mau Awalnya tanya. mirip apa? Kromosomen sama sapi dong. Ini mau nanya. Gak usah kayak gitu. Mau tanya, kerokan itu bagus nggak sih? Karena ada yang kerokan di punggung, perut. Mana yang boleh, mana yang tidak? Atau gimana? Itu di kop juga ya. kan seperti counter iritan. Counter iritan itu membuat lapisan kulit itu aliran darahnya ke sana lebih banyak. Iya benar, iya. Jadi intinya seperti itu. Iya. Hanya orang tuh secara psikologis kalau badannya dingin, dingin,
kan ini aliran darah ke sana oksigennya lebih banyak, jadi dia badannya aman, jadi sembuh. Itu aja. Nah kadang-kadang itu kan misalnya kayak apa, wah sering sakit nggak boleh kerokan di sini, harus sebelah sini karena ini berbahaya ke jantung. Oh, sebenarnya sih enggak. Enggak deh. Kalau yang jantung ini terlindung ya. Justru itu yang membedakan orang sakit jantung dengan orang sakit otak. Kalau orang itu sakit sekali ya, bisa teraba dilokalisir sakitnya. Itu otot pasti. Iya, kalau digini ya cari-cari ini. Oh jantung Tidak bisa teraba sendiri. Ada tiga. Nggak bisa bilang. Tidak bisa. Iya. Juga. Di koyo juga nggak mempan. Tapi satu hal yang nggak boleh memang di perut itu dipijat. Oh iya. nggak boleh. Nggak boleh karena terutama di usus halus ke usus besar itu tulang-tulangnya kecil, jadi bentuknya seperti ini. Nah, Pada saat dia didorong, ini kejadian bukan hanya pada bayi, pada orang tua pun ada dari Bandung itu. Jadi kira-kira 20 cm ini usus halusnya ini masuk ke usus besar. oh, Nanti banyak mampat. Nggak bisa bekerja sama sekali ya, mesti dioperasi semua. Salah. nah, kalau kan ada orang yang turun berok di perutnya didorong. Nah itu nggak boleh sebenarnya, memperlebar, membuat memperlebar turun berok. Ya. Kenapa turun berok? Kita ini di sini ada satu lapisan begini, seperti plastik begitu, yang dari bahan kevlar gitu. Nah di situnya itu lemah. Kalau orangnya sering mengejar tekanannya tinggi. Itu ini yang angkat berat-berat. Baca koran atau main baca iPad sambil PO gitu ya. Duh. Iya. Sambil apa? Ada Kelamaan. Oh yang bener nih. Kelamaan nongkrong. Enjoyable moment gitu. selain itu juga itu bahas-bahas itu ada. Beberapa hal. Kita setengah bawa bebek. Kalau ini Bawa laptop kadang-kadang. dulu ikut terapi lintang. Itu memang waktu itu kepala pusing, ini juga nggak enak. Terus tempelin pizza sampai 25 biji. Buset. Ya kan? Itu enak loh. Itu apa sih cara kerjanya? Jadi lintah itu mengandung sebetulnya sama dengan obat yang untuk mencari penyumbatan jantung tadi. Ekstraknya itu. Konsepnya dari sana. Oh. Dia diambil dari itu memang. Dia nggak akan beku ya dadanya. Tidak bisa membeku selama dia ada di situ. Yang keluar itu. Jadi pada dasarnya kita kayak diracunin lintah gitu. Iya. Karena dia injektif ke situ. Jadi lebih encer. Sampai copot. Ya sampai lintahnya kenyang. Sama lintah ini. Copot sendiri gitu ya. Iya, udah kekenyangan. Iya. Sampai kapan pun aku nggak mampu. Nyerah kayak. Ya kan dia nutup sendiri. Iya udah. Tapi nggak banyak yang alergi juga. Kayak lebah tadi kan sebenarnya seperti itu. Jadi harus malah sembuh. Sampai sekarang kan ada tuh disentuh apa namanya dipukul. Iya, terapi lebah ya. Diintuk gitu. Ada. Bisa enggak? Ya, tekan darah tinggi macam-macam gitulah. Udah snake oil gitu. Everything. Bujuku nyoba. Roksonnya anget kemarin. Kena itu lebah. Oh, belum nyoba. Bujuku. Oh, Wes hari ini Mana? anget deh. Di wilayah situ. Ada perbaikan. Cuma nyobain aja. Ditutup sakit dong. Enggak. Kayak di situ jarum gitu. Tapi sampai dia di itu titik akupunkturnya mana gitu loh. Oh, merangsang titik-titik Iya, akupunktur. iya. Dia ngambil di situ. Oke. Bukan asal diceplok dong. Saya pernah Lah iya makanya. jadi Ambil titik pasien ini umurnya 80, udah kenal baik ya, kayak saudara, anaknya semua, dengan dokter sarafnya kan, saya bilang ini kamu kasih obat dosisnya sudah disesuaikan belum, sudah sekian hari nggak ada respon apa-apa. Kalau kira-kira kamu menilai ini nggak ada respon, ya mungkin mesti dengan cara lain deh.
Terus saya diskusi sama ayah, ini kelihatannya 3 hari lebih nggak ada, tapi kalau kamu mau coba ini silakan, tapi jangan lebih dari 3 hari, karena kalau berkepanjangan kalau kamu hasilnya juga nggak ada, buang waktu juga. Coba juga bangun. Saya dimarahin juga sama teman-teman saya. Tapi karena 3 hari yang mengobati nggak beres. Itu mereka itu bukannya gunawan itu bisa nularin AIDS nggak ya? Bisa kalau dikasih ke orang lain oleh sebab Iya. Iya, buang. Oh, Nggak dipakai lagi ke harus orang lain. fresh. wah, dikeluarin dari tubuh dan jaminan. Dibunuh itu ya. Iya, kalau dilempar kan mati sendiri. Jadi bukan mati karena ngisep darah orang manusia itu. Karena itu juga. Kamu kita Kakek ada alkohol gitu. Masih separuh dia. Racun makan racun. Penuh nih satu belum. Saya nggak tahu, karena itu kan belum secara universal diakui. Inilah yang tadi ditanya sama Pak Abu tadi kan seperti ini. Jadi kalau di Cina itu kan mereka menerapkan 2 bulan. Metode barat itu benar-benar modern sekali. Kita jauh dari ketinggalan. Tapi model yang timur dijadikan modern. Jadi kayak daun-daun yang rebusan segala macam itu dijadikan kapsul, diproses, dijadikan kapsul. Itu ada misalkan temulawak itu pabriknya gede, cukup temulawak sama truk masuk ya, dia bisa dipisah jadi beberapa unsur yang penting, yang bermanfaat. Misalkan level apa untuk selera makan mana, itu bisa. Dia sudah ke tahap itu untuk yang tradisional. Jadi bentuknya kapsul, agak sedang. Kalau yang modern itu mereka lulusannya Amerika, apa kayak gitu. Jadi tapi tentu ada satu kondisi. Mereka yang dipromosikan itu biasanya anggota partai. Kan banyak yang nggak jadi anggota partai komunis sekarang, jadi freelance. Itu nggak bisa maju kan. Tapi harus mengubahkan diri.